Bab 829. Kebohongan warrior yang. Apakah menurutmu ada orang di Qingzhou yang memiliki ilmu pedang yang lebih baik daripada murid perkumpulan pedang kuno? Warrior yang berjalan ke arah pria berbaju biru selangkah demi selangkah, terus-menerus mengayunkan pedang di tangannya. Di bawah lambaiannya, pedang itu tampak hidup, mengeluarkan suara pedang. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memakai pedang identitas perkumpulan pedang kuno milikku? Pria berbaju hijau itu berkata dengan sungguh-sungguh. Bercanda. Warrior yang berhenti dan berkata sambil mencibir, murid perkumpulan pedang kuno berjalan di dunia, dan pedang sudah cukup. Kartu pedang kuno. Untuk apa menggunakannya? Apakah untuk menakuti-nakuti orang? Apakah itu digunakan sebagai penyangga, sehingga dunia akan kagum pada murid-murid perkumpulan pedang kuno? Benar-benar konyol. Sebagai murid perkumpulan pedang kuno, pedang adalah pendukung terbesarku. Saat dia berkata, warrior yang berhenti, menunjuk Cecil dan yang lainnya di samping, lalu berkata, kamu bertanya pada dirimu sendiri, jika kamu bukan murid perkumpulan pedang kuno, apakah mereka akan sangat menghormatimu? Pria berbaju hijau itu terdiam, tangannya terkepal erat, kukunya masuk ke dalam telapak tangannya. Warrior yang bertanya lagi, kamu tidak tahu jika kamu telah kerasukan? Jika ini terus berlanjut, bagaimana kamu bisa meminta pertanyaan hati untuk memurnikan pedangmu? Setelah beberapa lama, di mata semua orang, pria berbaju hijau itu tiba-tiba membungkuk kepada warrior yang dan berkata, terima kasih, kakak seperguruan atas bimbinganmu, Starling tidak akan pernah melupakannya. Wow! Dengan heboh, pria berbaju hijau berkata demikian, artinya warrior yang adalah murid sejati perkumpulan pedang kuno. Sebenarnya bagi Granny Lee dan Letitia Van dan lainnya, tidaklah sulit untuk menerima bahwa warrior yang adalah murid dari perkumpulan pedang kuno, karena warrior yang adalah pengikut perkumpulan pedang kuno, ilmu pedangnya sendiri memang menakutkan. Di Qingzhou, warrior yang adalah jenius ilmu pedang, bagaimana mungkin perkumpulan pedang kuno melepaskannya? Karena itu, ketika pria berbaju hijau mengakui bahwa warrior yang adalah murid dari perkumpulan pedang kuno, kedua wanita itu merasa lega. Datang ke dunia spiritual, aku benar-benar menjadi bodoh. Warrior yang juga menghela nafas lega, meski saat ini dia dipromosikan ke tingkat tinggi spiritual alam, jiwa pedang tidak sembuh-sembuh, dan domain pedang tidak kunjung sembuh. Domain pedang maupun kekuatan hukum tidak dapat digunakan. Perlu diketahui bahwa apakah domain pedang atau kekuatan hukum, itu mengonsumsi energi hitam. Dengan situasi meridian di tubuhnya saat ini, dia tidak berani menggunakan domain pedang dan kekuatan hukum. Oleh karena itu, jika Starling di depannya melawannya, bahkan jika dia bisa menang, dia mungkin harus membayar harga yang mahal. Tidak, sekte pengendali binatang pergi untuk mencari tahu bahwa puncak pedang langit tidak memiliki murid bernama warrior yang. Cecil tiba-tiba berkata dengan tegas, apalagi jika dia adalah murid puncak pedang langit, kenapa mereka diam saja? Mendengar itu, Starling mengerutkan kening. Melihat adegan itu, warrior yang menyipitkan matanya dan mengencangkan pedang hitam di tangannya. Kali ini Cecil berkata lagi, sebenarnya mudah untuk mengetahui apakah dia murid perkumpulan pedang kuno. Kakak Ling hanya perlu mengirimkan jimat transmisi ke surga Tianjian dan bertanya, jika ini masalahnya, bukankah semuanya akan berakhir? Warrior yang menatap Cecil, gumpalan niat membunuh melintas di matanya. Dia ingin membunuh Cecil dengan pedang sekarang, tapi dengan begitu, bukankah dia sama saja mengakuinya? Meskipun dia tidak takut dengan perkumpulan pedang kuno, dia tidak ingin membuat masalah bagi Melanie Van.
Apakah boleh? Pada saat ini, Starling membungkuk kepada warrior yang dan berkata, "Kakak seperguruan, meskipun aku percaya pada kakak seperguruan, masalah ini sangat penting. Aku harus mengonfirmasi. Aku pribadi akan memberhentikan anggota sekte pengendali binatang dan meminta maaf secara langsung kepada kakak seperguruan setelah membuktikan identitas kakak seperguruan." Seperti yang dia katakan, dengan lambaian tangan kanannya, jimat emas naik ke langit, dan jimat emas bangkit melawan badai. Riak merembes dari jimat emas, menyebabkan riak di angkasa. Semua orang memperhatikan jimat emas ini. Apakah warrior yang adalah murid sejati perkumpulan pedang kuno akan segera diketahui? Melanie Van memandang warrior yang, dan melihat ekspresi warrior yang tenang, dan dia merasa lega. Granny Lee dan Letitia Van sedikit mengernyit karena kedua wanita itu merasa ada yang tidak beres. Jika warrior yang benar-benar murid dari perkumpulan pedang kuno, maka dia pasti ada sesuatu yang dapat dibuktikan, tetapi warrior yang tidak memiliki niat untuk membuktikannya sama sekali. Yang paling penting adalah bahwa Starling melakukan ini, yang berarti dia juga meragukan identitas warrior yang. Cecil mencibir dan menatap warrior yang, seolah melihat orang mati. Tidak dapat disangkal bahwa warrior yang benar-benar kuat, tapi lalu apa? Dia kuat, bisakah dia bersaing dengan perkumpulan pedang kuno? Selama terbukti bahwa dia bukan pengikut perkumpulan pedang kuno, sekalipun dia adalah ahli pendekar suci, dia pasti akan mati. Keagungan perkumpulan pedang kuno tidak bisa diganggu-gugat. Setelah beberapa saat, sebuah suara tiba-tiba bergema dari jimat emas. "Starling, apa yang kamu katakan? Tidak ada seorang pun di puncak pedang langit yang bernama warrior yang." Mendengar itu, wajah Starling berubah. Dia menatap warrior yang tiba-tiba, dan niat membunuh muncul di matanya. Cecil di sampingnya tertawa liar. "Warrior yang, kamu sudah mati. Bukan hanya kamu yang mati, tetapi semua orang yang memiliki hubungan denganmu akan mati, haha." Pada saat ini, Cecil tampak marah. Warrior yang membunuh paman gurunya dan mematahkan lengannya. Sekarang dia akhirnya bisa melihatnya mati, mengapa dia tidak bahagia? Di samping, wajah Granny Lee dan yang lainnya berubah drastis. Melihat warrior yang luar biasa, Melanie Van bahkan ketakutan dan pucat seperti kertas. Warrior yang mengencangkan pedang di tangannya dan hendak menembak. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jimat emas, meskipun tidak ada seorang pun di puncak pedang langit yang disebut warrior yang, tetapi Master Gu menerima seorang murid belum lama ini, tetapi aku tidak tahu apakah itu warrior yang kamu bicarakan. Mendengar itu, energi tubuh warrior yang langsung berhenti, lalu menatap jimat emas itu, sementara Cecil itu sedikit panik, menatap jimat emas itu karena takut mendengar sesuatu yang mengerikan. "Master Gu menerima seorang murid?" Starling bertanya. "Ya, Master sejati keluar belum lama ini, dan ketika dia kembali, dia berkata bahwa dia telah menemukan bibit yang luar biasa, dan bahkan mengancam bahwa bibit yang luar biasa ini tidak lebih buruk daripada senior Lu. Sangat disayangkan bahwa Master tidak pernah mengatakan siapa itu. Bagaimanapun, muridnya adalah harta karun. Kalau tidak, bagaimana dia langsung membuat pedang ketika dia kembali, mengatakan bahwa dia akan membuat pedang yang tak tertandingi untuk muridnya, sehingga muridnya dapat memasuki ruang pedang dan bertempur untuk mengejutkan dunia. Guru sudah berbaik hati." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, di matanya ada jejak kesedihan dan jejak rasa terima kasih. "Warrior yang, apa yang kamu pura-pura? Apa yang kamu pura-pura?" Kemudian Cecil tiba-tiba meraung, "Atas dasar apa kamu mengatakan dirimu adalah murid Master Gu?"
Oh ya, aku ingat. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jimat emas. Meskipun aku tidak tahu apakah warrior yang ini adalah murid dari master sejati, aku tahu satu hal, murid yang diterima dikatakan memiliki kecemerlangan niat pedang. Jika warrior yang adalah kecemerlangan niat pedang, maka dia adalah murid master sejati. Haha. Cecil tertawa lagi, matanya penuh kegilaan. Warrior yang, apakah kamu memiliki kecemerlangan niat pedang? Apakah iya? Apakah iya? Haha. Aku memang iya. Warrior yang berkata jujur. Cecil berkata dengan marah, kematian akan datang, kamu masih berpura-pura berada di sini, mengatakan bahwa hidup itu seperti sandiwara, dan itu tergantung pada akting. Warrior yang, aktingmu benar-benar luar biasa. Warrior yang tidak peduli dengan wanita ini, tetapi memandang Starling dan berkata, apakah kamu ingin mencoba? Yang mengejutkan semua orang, Starling menggelengkan kepalanya, kemudian membungkuk hormat kepada warrior yang, mengatakan, Starling telah melihat kakak seperguruan sebelumnya, masih tidak mengerti mengapa keterampilan pedangku rentan terhadapmu. Sekarang aku mengerti itu semua, karena warrior yang adalah pendekar pedang kecemerlangan niat pedang, oleh karena itu keterampilan pedangku akan menjadi rusak begitu mudah. Warrior yang meletakkan tangan kanannya di belakangnya, dengan pedang panjang yang menempel di punggungnya, memandang Starling dan bertanya, kamu tahu sekarang mengapa aku tidak mengungkapkan identitasku, kan? Starling tersenyum kecut dan mengangguk, di mana dia tidak tahu. Apakah dia tidak mendengar apa yang dikatakan orang dari surga Tianjian sebelumnya? Master Gu menyembunyikan identitas warrior yang untuk membuat warrior yang mengejutkan dunia. Tapi sekarang bagus, dia memaksa identitasnya untuk diungkap. Jika Master Gu tahu, tidak tahu bagaimana menyedihkannya keadaannya nanti. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata Starling dan kemudian sebuah cahaya pedang keluar dari kotak pedangnya. Tentu saja, cahaya pedang tidak ditujukan kepada warrior yang, tapi mengincar Cecil dan yang lainnya di samping. Cepat pergi. Hampir di Starling mengeluarkan pedang, seorang pria paruh baya di belakang Starling tiba-tiba berteriak dengan marah. Cecil dan yang lainnya tidak puas. Dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim, melarikan diri ke arah yang berbeda. Namun masih sedikit lambat, beberapa orang setengah baya langsung terputus oleh cahaya pedang, namun Cecil dan orang paruh baya lainnya telah menghilang di kejauhan. Langkah pedang tanpa bayangan. Starling berteriak dan menghilang di tempat. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Starling kembali ke warrior yang dengan beberapa kepala. Starling melemparkan kepala-kepala itu ke tanah, kemudian berkata, maaf, biarkan wanita bernama Cecil melarikan diri. Aku tidak berharap dia memiliki jimat teleportasi ruang angkasa acak di tubuhnya. Warrior yang mengangguk, lalu melirik ke arah Starling, dan bertanya, apakah ada batu tingkat energi unggul? Semakin banyak semakin baik. Starling sedikit terkejut, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, menjentikkan jarinya, dan terbang ke arah warrior yang, sambil berkata, cincin ini berisi lebih dari 1200 batu energi tingkat unggul, semoga bermanfaat untuk kakak seperguruan. Warrior yang meletakkan cincin penyimpanan, tersenyum kecil, dan berkata, terima kasih, aku pasti akan mengembalikannya 2 kali lipat di masa depan. Meskipun dibagi menjadi 9 puncak di perkumpulan pedang kuno, semua orang adalah keluarga. Kakak seperguruan dalam kesulitan, sebagai junior secara alami harus membantu. Starling berkata, karena itu adalah kesalahpahaman, Starling pamit dulu. Jika kakak seperguruan punya waktu, dia bisa datang ke puncak King Cheng untuk berkumpul.
urusanku. Warrior yang belum selesai berbicara, Starling berkata, aku mengerti, kakak seperguruan, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang urusan hari ini. Warrior yang ragu-ragu, lalu berkata, aku ingin tahu apakah saudara Ling masih memiliki pedang hitam alam Dao. Kamu tahu, guru masih membuatkan pedang untukku, jadi. Starling ragu-ragu, lalu menepuk kotak pedang di belakangnya. Dua pedang hitam keluar dari kotak pedang, dan pedang hitam itu jatuh di depan warrior yang kedua pedang ini sama-sama kelas menengah alam Dao. Mereka belum menjalin hubungan denganku, jadi mereka hanya bisa diberikan kepada kakak seperguruan. Warrior yang menerima kedua pedang, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah, dan berkata, saudara Ling, aku masih kekurangan. Melanie Van di samping tidak tahan lagi. Bersambung.